Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, jumpa lagi bersama Bu Marta setelah kita PTS seminggu ya. Hari ini kita akan membahas tentang bersuci ya. Bersuci. Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bersuci itu di dalam agama Islam disebut juga dengan toharo. Toharo ya, toharo. Apakah arti toharo? Bersuci. Bersuci disebut apa? Toharo. Apakah arti toharo? Bersuci. Bersuci disebut apa? Toharo. Ya, apa anak-anak bersuci? Toharo ya. Nah, bersuci itu menghilangkan kotoran atau najis dan hadas ya. Menghilangkan kotoran atau najis dan hadas. Najis itu sama dengan kotoran. Misalkan kaki kalian terinjak kotorannya ayam, tai ayam ya, berarti kaki kalian terkena najis, maka harus dicuci. Dicuci sampai hilang baunya dan hilang kotorannya. Jadi ketika kaki kalian terkena tai ayam, kotoran ayam, dicuci. Kalau kotorannya sudah hilang, dibau. Masih bau tai ayam enggak ya? Kalau masih bau, dicuci lagi sampai bersih, kemudian dibau. Oh, sudah tidak bau. Nah, kalau sudah tidak berbau, maka sudah suci kakinya ya. Contohnya lagi ketika kalian ngompol. Nah, ngompol ya. Celananya terkena air kencing, maka dicuci sampai baunya hilang ya. Sampai warnanya juga hilang ya. Dicium celananya yang habis dicuci. Masih bau pesing enggak ya? Kalau masih bau pesing, harus dicuci lagi ya, sampai tidak bau ya anak-anak ya. Itu cara menyucikan najis sampai hilang kotoran, warna dan baunya. Nah, anak-anak, bersuci itu harus kita lakukan agar sholat kita sah ya. Kalau kita dalam keadaan najis, kemudian kita melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah ya, tidak sah. Makanya badan kita, pakaian kita kalau mau sholat harus suci ya, harus suci. Nah, kalau mencuci atau kalau bersuci, wudhu itu kan juga bersuci. Menggunakan air apa saja yang bisa digunakan? Air keran ya, air keran. Terus air sumur. Terus air apa lagi? Air sungai ya, tapi syaratnya sungainya harus penuh airnya ya. Kalau sungainya kotor, airnya sedikit sehingga kelihatan kotoran-kotorannya, tidak boleh ya. Air sungai. Air apa lagi yang bisa digunakan untuk bersuci? Air sumber. Pinter. Kemudian air apa lagi? Air laut. Boleh, air laut boleh digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudhu boleh ya. Kemudian air salju ya, air hujan itu ya yang digunakan untuk bersuci. Bu Marta, kalau bersucinya pakai air kelapa, boleh tidak? Tidak boleh ya. Karena air kelapa itu air suci tetapi tidak menyucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, anak-anak,
Contoh bersuci yang lain adalah ketika kalian setelah BAB, buang air besar atau pipis, apa yang kalian lakukan? Apa? Ya, cebok, ya, cewok. Itu namanya adalah istinja. Istinja. Istinja ini adalah cebok. Dilakukan, diulangi paling sedikit 3 kali. Jadi kalau cebok itu diulangi sebanyak 3 kali ya. Nah, itu anak-anak tentang toharo atau bersuci. Sekarang bagaimana caranya kita bersuci? Dengan cara apa saja? 1, dengan cara mandi ya, dengan cara mandi. Kita setelah bermain-bermain, badannya kotor semua, terkena najis, kita sucikan badan kita dengan cara mandi. Yang kedua dengan cara berwudu ya, berwudu untuk menghilangkan hadas kecil ya. Berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalian mau sholat kan harus suci dari hadas, maka kalian harus berwudu sebelum sholat. Yang ketiga, apalagi bersuci tadi yang setelah buang air kecil, ya istinja ya, istinja membersihkan najis setelah buang air kecil atau BAB atau beol. Yang keempat, ini yang keempat. Yang keempat ini bersuci tetapi tidak pakai air karena tidak ada air, karena sakit. Nah, boleh bersuci pakai debu ya, bukan pasir loh ya. Pakai debu yang suci. Namanya adalah tayamum. Apa anak-anak? Tayamum. Apa? Tayamum ya. Nah, tayamum ini bersuci dengan menggunakan debu yang suci. Nah, cara tayamum ini akan diajarkan insya Allah di kelas 4. Baik anak-anak, sekian dari Bu Marta tentang cara-cara bersuci atau toharo ya. Semoga kita selalu menjaga kesucian. Bu Marta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.